Ya, kita lanjutkan teman-teman. Sudah aman? Sudah bisa menyimak kembali? Aman, Bu. Aman ya. Oke, tadi sudah kita analisa ternyata menggunakan kondisi satu ya. Kondisi satu untuk yang berdistribusi normal. Artinya tidak dikalikan dengan faktor koreksinya. Jadi kita di sini masukkan untuk alfanya berarti alfa per 2 ya. 0,05 dibagi 2. Kalau susah ya tuliskan aja dulu seperti ini. 0,05 dibagi 2. Nah, di sini simpangan bakunya diketahui 0,3. Jadi dituliskan 0,3. Akar N, akar 36. Terus ininya juga sama ya, X barnya 2,6. Ini Z-nya 0,05 per 2. Ini juga sama. Bedanya kalau di kiri dikurangi, kalau di kanan ditambah. Berarti kita cari nilai Z-nya yang 0,025 ini ya, 0,025 dan dikalikan hasil dari pembagian ini. Ya, setelah dicari di tabel Z yang 0,025 ini ternyata 1,96 ya. Nol koma 025. Kita coba lihat di sini 0,025 betul nggak 1,96? Oh, harus di tabel Z ya sana. Jadi kurang di sini ya, kurang lengkap. Nanti coba dicek ya. Yang misalkan di dalamnya ini 0,025 ya, yang di dalam ini 0,025. Oke. Oke, jadi nilainya adalah 1,96, 1,96 ya. Lalu dikalikan, jadi di sini diperolehlah sebetulnya nanti kita akan ingin mencari nilai, ingin diperoleh nilai ini saja. Jadi range-nya ya, rentangnya berarti antara mu-nya antara 2,502 sampai dengan 2,698. Ini persamaan pertama yang ingin kita peroleh dan ini hasil akhir yang akan kita peroleh. Oke. Paham untuk contoh ini? Insya Allah, Bu. Jadi nilai Z-nya jangan lupa dibagi 2 ya. Nilai Z alfanya jangan lupa dibagi 2. Oh, ada di sini ternyata, sorry. Ya, ini contoh yang tadi kalau kita lihat 0,025 ini ada di negatif 1,9 ya. Dan di sini desimalnya 0,06. Jadi kalau digabung 1,96. Oke, tanda negatifnya ini teman-teman abaikan aja dulu ya. Teman-teman diabaikan dulu. Jadi dituliskan yang positifnya aja 1,96 ya di sini. Oke. Ya, contoh 2 misalkan masih berkaitan dengan soal nomor 1. Nah, bedanya di sini selang kepercayaan 99% ya. Kita coba di sini berarti untuk alfanya adalah 1% sisanya atau 0,01 ya, CI-nya 99%. Nah, kita bagi 2 nilai Z alfa per 2-nya berarti 0,05. Kalau bingung di rumus yang tadi bisa juga kita tuliskan seperti ini ya. Jadi menurut tabel normal, nilai Z yang memberikan luas sebelah kanannya 0,005 atau Z alfa per 2-nya ini ya 0,005 ini adalah 2,575 yang tadi kita sudah interpolasikan ya. Jadi kalau tidak ada di tabel Z berarti kita interpolasikan. Sehingga diperoleh kalau selang kepercayaannya 99% berarti diperoleh mu-nya ini antara 2,47 sampai 2,73 ya. Kalau untuk 5%, 95% ya, antara 2,502 sampai 2,9698. Oke. Dari perbedaan ini bisa disimpulkan apa? Apa yang bisa kita simpulkan dari hasil yang kita peroleh?
Ya, kalau kita bandingkan dengan yang 95% ini ya, 95% terlihat bahwa jadi di sini untuk menaksir rata-ratanya, rata-rata populasinya ya. Jadi dengan derajat ketepatan lebih tinggi itu diperlukan selang yang lebih lebar. Selang yang lebih lebar. Jadi kan lebih lebar di selang kepercayaannya 99% dibandingkan yang 95% ya rentangnya. Rentangnya lebih lebar yang 99%. Jadi semakin tinggi CI-nya ya, koefisien intervalnya, berarti dia rentangnya akan semakin besar atau lebar. Itu yang kita bisa simpulkan dari contoh 1 dan contoh 2. Contoh 3 misalkan 7 botol berbentuk mirip ya, bentuknya mirip masing-masing berisi liter, sekian liter ya masing-masing. Nah, carilah selang kepercayaan 95% untuk rataan isi botol semacam itu bila distribusinya normal, simpangan baku sampel. Nah, sini diketahui simpangan baku sampelnya 0,283. Jadi pakai kondisi yang mana untuk contoh 3? Kondisi 2, Bu. Kondisi 2. Kondisi 2 kenapa? Kondisi pertama, Bu. 1, ada yang bilang 1, ada yang bilang 2. Kondisi 2, Bu. Kondisi 2 kenapa? 7 botol berbentuk masing-masing. Diketahui 1, Bu. interval, Bu. Intervalnya masih kita cari. 7 botol berarti 7 botol, tapi di sini ada dinyatakan berdistribusi normal. Berarti kan pakai yang apa tuh? Kondisi Yang 2, Bu. 1, Bu. Kondisi 1. Kondisi 1. Why? Karena diketahui simpangan bakunya, Bu. Simpangan bakunya, berarti pakai yang mana? Yang atas apa yang bawah? Masih yang pertama, Bu, yang Masih yang atas. pertama ya. Menurut Fikri masih yang pertama. Kalau menurut saya Fuloh, Kondisi 2, Bu. kondisi 2 yang mana? Atas atau yang bawah? Yang atas, Bu. Yang atas gitu ya. Berarti tidak diketahui simpangan bakunya ya. Kalau ini tidak diketahui simpangan bakunya. Oke. Sip, kita akan bahas di ini udah proporsi. Contoh 3 ya. Ya, untuk yang ini teman-teman harus dilihat simpangan baku yang di kondisi 1 dan 2 ini simpangan baku untuk populasi ya. Jadi kalau misalkan diketahui simpangan baku sampel itu dianggapnya simpangan baku populasinya tidak diketahui. Jadi diketahui simpangan baku sampelnya tuliskan saja 0,283 ya. Selang kepercayaannya 95%, berarti koefisien kepercayaannya itu 0,05 ya, 0,05. Nanti dibagi 2 lagi. Oke. Nah, di sini untuk pakai yang kondisi 2 ya, kondisi 2 karena tadi simpangan baku populasinya tidak diketahui dan dia sebetulnya kan sampelnya sedikit ya, sampelnya sedikit tapi dia dinyatakan berdistribusi normal. Jadi pakai yang 1 ya, pakai yang 1. Di sini kita oke. Berarti kita pakai yang kondisi 2 ini. Nah, di sini di X-nya kita tuliskan tadi rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 10 ya, adalah 10. Itu kita hitung dari sini. Kita hitung ya, kita rata-ratakan. Berarti diketahuilah rata-ratanya 10 kalau dihitung rata-ratanya ya. Terus berarti negatif T alfa min per 2. Nah, di sini bedanya ada V. V ini adalah dB ya, derajat kepercayaannya atau B atau V-nya di sini. Atau rumusnya N-1. Jadi jumlahnya 7, berarti 7 dikurangi 1, dB-nya ada 6. Nah, jadi koma ini ya bukan 2,6, tapi T 0,05 per 2 di koma dengan V-nya atau dB-nya adalah 6. Ya, di sini adalah 6. Jadi bukan 2/6. 2,6 bukan. Kita tuliskan di sini S-nya dan akar N. Ya, akar N.
Berarti kita carinya di tabel T ya. Nah, di sini tuliskan T-nya 0,025, dB-nya 6. dB-nya 6, dan ini untuk hasilnya. Oke, kita cari berarti nilai T-nya, T yang 0,025 dengan dB-nya 6. Diperolehlah sekian ya. Diperoleh sekian, baru dikalikan dengan yang ini. Jadi kita cari dulu nilai T-nya, dikalikan dengan yang simpangan baku dibagi akar N-nya. Itu pun sama. Ya, kita peroleh nilainya sekian ya, 9. Mu-nya antara 9,74 dan sampai 10,26. Oke, perlu kita lihat di tabel T, apa sudah bisa lihat di tabel T-nya? Jadi nanti lihat di tabel T-nya itu untuk alfanya 0,025 dan dB ke bawahnya itu adalah 6 ya. Ini V atau dB-nya. Ini yang angkanya 6. Jadi diperolehlah 2,447. Nanti dicek ya, dicek di tabel T betul tidak sekian untuk yang alfa 0,025 dan dB 6. Oke. Ya, tadi untuk yang rata-rata segitu mungkin ya contoh untuk penggunaan estimasi rata-rata. Sekarang untuk yang estimasi proporsi. Nah, untuk proporsi ini interval kepercayaan 1 min alfanya untuk menduga proporsi atau P ya. Jadi pakai rumus yang ini. Oke. Nah, untuk proporsi pakai tabel Z ya, pakai tabel Z di sini ya, pakai tabel Z. Rumus 1 dan rumus 2 itu sama ya. Jadi mau pakai yang 1 atau yang 2 itu sama. Jadi kan untuk nilai Q itu sebetulnya 1 min P ya, 1 min P. Jadi bisa dijabarkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Asal kalian tahu Q-nya itu apa sih? Q itu adalah 1 min P. 1 min P. Nah, di mana P ini adalah X per N ya. Jadi proporsinya tadi kelompok A termasuk berapa persen ya. Jadi ada berapa dari populasi tersebut. Oke, untuk sampelnya seperti ini. Jadi rumus yang atas atau bawah sebetulnya sama. Oke, contohnya misalkan kita ingin menaksir ada berapa persen sih anggota masyarakat yang umurnya 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam golongan A misalkan. Nah, untuk ini sebuah sampel acak ukurannya 1200 ya, 1200 sampel menghasilkan 504 yang termasuk ke kategori A. Nah, buatlah selang kepercayaan 95% mengenai taksiran tersebut. Oke. Berarti kan kita harus menghitung dulu proporsinya ya. Proporsi kategori A-nya berapa nih? Proporsi kategori A-nya itu adalah tadi yang termasuk ke kategori A berapa? 504 dibagi dengan jumlah sampelnya ya. Jadi 42% untuk P-nya, P topi berarti ya. Nah, kita cari nilai Q-nya. Nilai Q-nya berarti sisanya dari ini ya, 100% dikurangi 42%, artinya Q-nya 58%. Oke, selang kepercayaannya 95%, berarti alfanya itu 5%, sisa dari 100% dikurangi 95%. Ya, kita pakai rumus yang untuk proporsi. Berarti di sini nilai P-nya kita desimalkan 0,42, alfanya 0,05 ya, 0,05 kita bagi 2 lagi nanti sininya 0,025 jadinya. Terus P dikali Q, berarti 0,42 dikali 0,58 ya. Dibagi dengan jumlah sampelnya. Ini untuk sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Oke. Jadi kita cari nilai Z-nya yang 0,025 berapa, baru kalikan dengan yang hasil perhitungan ini. Oke, next diperoleh ternyata proporsinya itu antara 0,39 sampai 0,45. Ya. Jadi untuk proporsi juga ada estimasi proporsinya ya, ada estimasi proporsinya. Nah, kalau tadi kan di sini 42% ya, berarti sebetulnya selangnya itu antara 0,39 sampai 0,45. Jadi 42% itu masih ada di selang antara ini.
Oke, jadi bedanya kalau 42% itu, ini adalah taksiran titik ya, proporsi taksiran titik. Sedangkan yang ini berarti proporsi taksiran estimasinya. Ya. Oke, ini untuk latihan saja nanti bisa dicoba. Oke, satu lagi untuk estimasi simpangan baku. Nah, simpangan baku di sini jangan lupa di sini menggunakannya rumus varians ya. Varians itu kalau ada kuadrat itu pasti varians. Tapi kalau tidak dikuadratkan ya itu berarti simpangan bakunya ya, simpangan bakunya. Oke. Untuk menaksir varians, jadi kita di sini menaksirnya variansnya bukan simpangan baku. Kalau simpangan baku itu standar deviasi, tapi varians ini adalah ini ya, ada akar dari varians itu simpangan baku ya. Oke, untuk menaksir varians dari sebuah populasi, sampel varians S berdasarkan sampel acak ini rumusnya untuk menghitung varians ya. Jadi diingat kembali rumus varians. Terus untuk menaksir varians sampel ya, menaksir varians populasi dari varians sampel ini rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi pakai distribusi C kuadrat. Pakai distribusi C kuadrat sini. Di sini bedanya bukan Z atau T lagi, tapi X. X kuadrat. X kuadrat di sini adalah C square ya. Jadi ini nih. X kuadrat alfa per 2 dan X kuadrat 1 min alfa per 2. Bedanya di sini. Kalau tadi sebelah kiri minus, sebelah kanan pasti plus. Kalau yang di sini sebelah kirinya positif, nah sebelah kanannya 1 min ya. Jadi ada 1 dikurangi alfa per 2. Bedanya di situ. Oke. Ya, bedanya di sini alfa per 2 dan 1 min alfa per 2. Ini bedanya. Oke, contohnya misalkan sebuah sampel acak berukuran 30 telah diambil dari sebuah populasi yang berdistribusi normal, simpangan bakunya seperti ini ya. Dihasilkan harga statistik S2 kalau S kuadrat. Kalau S kuadrat berarti varians ya. Varians dan statistik. Berarti dia adalah, kalau statistik apa? Dari sampel ya, dari sampel. Statistik S kuadratnya atau variansnya 7,8. Selang kepercayaannya 95%. Nah, maka kita akan mencari estimasi simpangan bakunya ya. Variansnya 7,8. Selang kepercayaannya 95%, berarti alfanya 5%, 0,05 ya. Ada DB di sini juga. DB-nya adalah N-1, 30 dikurangi 1 atau 29. Oke, kita masukkan ke dalam rumus untuk estimasi simpangan baku ya. Di sini N-1-nya berarti adalah 29 ya, 30 dikurangi 1. Variansnya 7,8. Nah, di sini X kuadratnya tuliskan saja X kuadrat. Karena memang tabel C square ya. Jadi tidak usah dicari nilainya. X kuadrat 0,05 dibagi 2 untuk yang kiri. Nah, di sini jangan lupa dituliskan simpangan baku populasinya, varians populasinya, sorry. Oke, ini bedanya di sini ya, X kuadrat 1 min, ada sini 1 min alfa per 2, 0,05 per 2. Oke, kita tinggal mengetahui cara cari di tabel C-square-nya ya. Jadi ini diperoleh selangnya itu, simpangan bakunya yang seharusnya 7,8 tadi ya, ada berarti di selangnya 4,95 sampai 14,14. Oke, berarti kita cari ya. Nah, kita cari di sini berarti untuk yang ini ya. Alfanya tadi X kuadrat 0,05 bagi 2, berarti kita cari yang 0,025, DB-nya 29. Oke, DB-nya 29 yang ini ya, yang bawah ya 29, DB-nya alfanya yang 0,025 yang di atas ini. Sudah saya lampirkan juga ya untuk tabel C kuadratnya. Nah, 0,25. 0,025. Kalau kita lihat di sini berarti nilai tabel distribusi C kuadratnya itu adalah 45,7223 ya. Terus yang untuk yang X kuadrat 1 dikurangi
alfa per 2-nya, berarti yang ini ya. 0,975 berarti yang ini yang atas, untuk DB-nya 29. Ya, diperoleh 16,04707 lah, sekian lah. Nah, jadi ini adalah cara untuk memperoleh nilai X kuadrat alfa per 2 dan juga X kuadrat 1 min alfa per 2. Oke, contoh 6, misalkan ada berat 10 paket biji sawit, didistribusikan oleh perusahaan tertentu, misalkan 46,4 sampai sekian ton gitu ya. Hitunglah selang kepercayaan 95% dari variansinya ya. Asumsinya berdistribusi normal. Oke, kalau tidak diketahui seperti ini, teman-teman bisa menghitung rata-ratanya, pasti bisa dihitung dong dari sini ya. Bisa dihitung rata-ratanya dan simpangan baku sampelnya menggunakan rumus yang awal tadi, simpangan baku sampel. Simpangan baku sampel rumusnya yang ini ya, pakai yang S kuadrat ini. Ini untuk mencari simpangan baku atau variansinya. Varian sampelnya. Oke, kita cari varians dari sampelnya ya. Hitung rata-rata dan juga variansnya. Oke, berarti alfanya masih sama ya, 0,05. DB-nya 10 min 1. Oke, kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi. Jangan lupa cari X kuadrat alfa per 2-nya. Sehingga dari sini diperoleh selangnya itu antara 1,35 sampai 0,95. Atau kita bisa ubah ya, 0,953 sampai 1,35. Nah, ini bisa juga kita nanti diubah. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk satu populasi. Ada yang ingin didiskusikan? Lumayan juga banyak pembahasannya. Sejauh ini bisa mengikuti yang saya sampaikan? Halo? Ya, Bu. Melani masih bisa mengikuti? Si paham? Insya Allah Ibu bisa. Insya Allah ya. Jadi nanti apa ya? Kalau misalkan kalian ada soal, jangan dulu panik. Lihat kondisi 1 dan kondisi 2-nya ya. Apakah simpangan baku populasinya diketahui atau tidak? Kalau sudah diketahui, misalkan berdistribusi apa, normal atau binomial atau yang lainnya, ya, atau tidak diketahui distribusinya. Kalau tidak diketahui, kita tinggal analisis termasuk populasi kecil atau besar, N per N-nya lebih dari 5 atau kurang dari 5%. Terus lagi ya, untuk proporsi kayaknya aman karena tidak ada kondisi 1, kondisi 2. Untuk yang simpangan baku juga sama ya, hanya ada satu rumus untuk simpangan baku, cuma harus jeli dalam melihat X kuadrat, tabel C-square-nya itu aja. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ini ada tugas 4-nya ya, tugas mandiri. Tugas mandirinya ada 2 soal aja. Ada 2 soal dan juga ini, oke, ada 2 soal aja. Silahkan dikerjakan nanti. Setelah ini langsung dikerjakan biar tahu sejauh mana teman-teman paham ya. Terus ya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, nah ini semoga jadi penyemangat mengerjakan tugas ya. Oke, there are many ways to do it, but the best way is to start ya. Jadi memang banyak cara untuk kita bisa melakukan apapun,
Tapi cara yang terbaik adalah memulainya ya teman-teman semuanya. Jadi jangan suka menunda-nunda nih, jangan suka menunda-nunda karena ternyata cara terbaik ya mulai aja dulu ya, mulai aja dulu baru dari situ bisa tahu mana yang tidak kita pahami dan mana yang harus kita cari tahu lebih lagi. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Stop share. Oke, kita akhiri ya perkuliahan hari ini. Insya Allah minggu depan kita offline. Tolong diingatkan kembali saja. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan, kita akhiri. Mohon maaf atas kesalahan kata ataupun tindakan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Bu.